Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ematul Tamimah dengan NIM 22410101004 dari kelas Sistem Basis Data C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul agregat. Poin yang pertama yaitu count. Tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Jadi di sini kita perlu menginputkan select count distin. Distin ini gunanya untuk menghitung jika ada data yang berulang cukup menghitung satu kali. O itu order, terus kita ambil customer ID-nya. From customer, dari tabel customer kita aliaskan menjadi CO. Join, kita joinkan dengan order, kemudian kita beri nama lain yaitu O, on CO, tabel customer itu, kita ambil customer ID sama dengan tabel order, kita ambil customer ID-nya sama dengan CO customer ID sama dengan O customer ID. Join, kita joinkan dengan tabel employees yang kita misalkan dengan E. On E employee ID sama dengan O atau order employee ID, where di mana employee first name itu digabungkan dengan pemisah spasi, digabungkan dengan last name dengan pemisah spasi. Elect mengandung Janet Leveling, yang mengandung kata Janet Leveling. Baik, langsung aja kita coba untuk execute. Nah, di sini data yang mengandung atau customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling itu terdapat 63 customer. Selanjutnya, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau French. Yang pertama, select count as atau tabel shipper, itu kita ambil dari shipper ID, kita ngambil shipper ID-nya. From, dari tabel shipper, kita aliaskan atau kita misalkan dengan S, kita joinkan dengan tabel order, dengan kita misalkan menjadi O. On, S shipper ID, itu sama dengan order ship underscore via. Di sini karena di tabel order tidak ada shipper ID, jadi kita masukkan ship underscore via itu. Kemudian where, di mana shipper, di tabel shipper company name itu sama dengan Federal Shipper, shipping and O atau order ship country itu sama dengan French, or O order ship country sama dengan Germany. Langsung aja kita execute. Jadi data atau data banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis itu sebanyak 49 data. Kemudian point min and max. Pada pertanyaan nomor 5, tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Pertama, select max. Kita select yang maksimal. P, unit price, min atau dikurangi, min P, atau P itu tabel produk. Jadi select max produk unit price, kurangi min produk unit price, S atau kita beri nama menjadi selisih barang, from dari tabel suppliers, dengan kita misalkan menjadi S, kita joinkan dengan tabel produk, kita misalkan dengan P. On S supplier ID sama dengan product supplier ID, di mana supplier company name itu sama dengan Exotic Liquid. Baik, langsung aja kita execute untuk mengetahui hasilnya. Nah, jadi banyaknya data atau banyaknya
atau selisih harga barang termahal dan termurah dari produk yang disuplai oleh Exotic Liquid itu sebanyak 9 barang. Kemudian tabelkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh CD Express. Jadi yang pertama kita select max pay atau product unit price ditambah min product unit price itu kita bagi 2 atau kita ambil rata-ratanya, jadi kita harus bagi 2. Kemudian kita namai tabel tersebut menjadi tabel rata-rata. Kita ambil dari tabel produk dengan kita beri permisalan namanya itu P. Kita joinkan dengan tabel order details. Kita misalkan dengan OD. On product ID sama dengan order detail .product ID. Kemudian kita joinkan dengan tabel order. Jadi order order detail .order ID itu sama dengan order ID. Selanjutnya kita joinkan lagi dengan tabel shippers. Kita misalkan dengan S. Jadi order ship via, karena di tabel order tidak ada shipper ID, adanya ship via, jadi kita memakai ship via. Ship via sama dengan shipper ID, di mana shipper company name itu sama dengan Speedy Express. Baik, kita coba execute. Jadi rata-rata antara harga produk termahal dan produk termurahnya yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express itu sebanyak 133. Selanjutnya, sum and average. Tampilkan rata-rata harga barang dan berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Select AFG. AFG itu sama dengan average atau rata-rata ya. Unit price dari tabel supplier kita joinkan dengan tabel product. On supplier.supplier ID itu sama dengan product.supplier ID. Kita joinkan kembali dengan tabel kategori. Jadi on product category ID sama dengan kategori.category ID, di mana kategori name-nya itu sama dengan beverage dan company name-nya itu sama dengan Grandma Kelly's Homestead. Langsung aja kita coba untuk execute. Jadi rata-ratanya kenapa 0? Karena memang Grandma Kelly Homestead ini tidak pernah membeli barang yang berjenis beverage. Selanjutnya, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Jadi, kita select average, kemudian extract day from each ship date, order date. Kita ambil dari tabel customer dan kemudian kita joinkan dengan tabel order. On customer.customer ID itu sama dengan orders.customer ID, di mana customer.country itu sama dengan Brazil. Sengaja kita execute. Nah, di sini average atau rata-rata masa tunggunya dari pengiriman barang ke Brazil itu 6,9876 sekian. Selanjutnya, tampilkan rata-rata standar deviasi harga barang bertipe condiments. Select AFG, unit price, STDDEV, unit price. From dari tabel kategoris, kita joinkan dengan tabel produk. On categories.category ID itu sama dengan product.category ID, di mana kategori name itu sama dengan condiments. Yang kemudian select into
kemudian poin select into. Yang pertama, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Yang pertama, select order bintang into order UK from dari tabel order. Kita joinkan dengan tabel employee di mana order employee ID itu sama dengan employee.employee ID di mana country-nya itu sama dengan UK. Baik, langsung aja kita coba untuk execute. Nah, di sini kita berhasil menambahkan tabel order UK. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil order ke tabel UK, kita perlu select bidang from order UK untuk mengetahui isi dari tabel UK tersebut. Kemudian, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Jadi yang pertama, select bintang into employee USA from employees di mana country-nya itu sama dengan USA. Coba kita execute. Di sini kita berhasil untuk menambahkan country USA. Menampilkan country USA. Kemudian select O bintang into order USA from dari order join employee USA on on employee ID itu sama dengan O employee ID. Kemudian kita execute. Saatnya kita mencoba untuk menambahkan tabel employee USA. Kita jadikan PK-nya itu employee USA, primary key-nya itu employee ID. Kita perlu mengalter itu untuk menambahkan tabel employee USA. Kemudian yang keempat, kita tambahkan order USA dengan foreign key-nya itu employee USA. Langsung aja kita untuk execute. Dan untuk melihat isi data dari tabel order USA, kita perlu select bidang from order USA. Di sini akan muncul data apa saja yang ada pada tabel order USA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.